Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin. Kitab Sulamut Taufik ya. Matan Sulamut Taufik. Dulu di pondok ini ada 5 kitab standar yang harus diajarkan kepada santri. Di antaranya kitab Sulamut Taufik, Safinatun Najah, Ta'limul Muta'allim, Kifayatul Awam yang barusan dibaca itu, kemudian Bidayatul Hidayah. Dulu itu kalau ketua kamar itu pasti khatam kitab 5 itu, karena di kamar diajarkan ya. Kitab ini kitab dasar dikarang oleh Syekh As-Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi, seorang sayyid yang mengarang kitab ini. Sulamut Taufik artinya tangga menuju kekuatan yang Allah berikan. Taufik itu kekuatan yang Allah berikan kepada seorang hamba, yang kekuatan itu digunakan sejalan dengan yang Allah ridhoi. Sehat digunakan sholat, sehat digunakan puasa, sehat digunakan baca Al-Quran, sehat digunakan ngaji, itu namanya taufik. Nah, ila mahabbatillahi ala tahqiq, disusun tangga menuju apa? Menuju cinta Allah dengan yang sebenarnya. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapapun yang Allah kehendaki baik, yufaqih, maka Allah akan memberikan pemahaman kepada man, siapa Allah, fid din, dalam urusan agama. Jadi katanya Ki Maimun Zubair itu, Anda bisa punya hati untuk mondok di pondok belajar agama, itu sudah suatu kebaikan. Nah, lain halnya ngaji lagi, itu sudah kebaikan. Itu namanya yufaqihu fiddin, karena pondok pesantren adalah lembaga tafaqquh fiddin, maknanya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun segala puji lillahi ialah milik Allah rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, alla ilaha illallahu, an sesungguhnya la ilaha tidak ada Tuhan, illallahu kecuali Allah, wahdahu hale atau maha esa Allah, la syarikalah tidak ada yang menyamai lahu kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'du, fahadha juz'un latif. Fahadha, adapun ini yang hadir dalam hati saya. Jadi orang mengarang kitab itu ketika memulai itu sudah ada rancangan, saya akan ngarang buku begini 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 begini. Kalau dalam skripsi itu ada outline-nya, ada apa, daftar isinya sudah dibuat, pembahasannya ini. Kemudian Ki Musannif yang apa namanya, yang akan ditulis itu dikatakan hadza, ini apa, padahal belum nulis kan. Ini yang hadir di dalam pikiran saya untuk ditulis dalam buku kecil ini. Juz'un ialah bagian, latifun yang
kecil yang tipis, artinya merupakan jus yang tipis. Tapi walaupun tipis ini platinananya kalau mobil itu, jadi sangat menentukan. Yassarahullahu ta'ala, yassara yang memudahkan hu kepada juz'un latif. Allahu siapa Allah ta'ala, fima yajibu ta'allumuhu, menjelaskan sesuatu yajibu yang wajib ta'allumuhu apa mempelajarinya emak, wa ta'limuhu dan mengajarkannya emak, wajib mempelajari dan mengajarkan, wal amalu bihi dan mengamalkan bihi dengan malil khassi untuk orang-orang khusus, kata kelas ini para santri gitu, orang-orang khusus, wal ammi dan orang awam, masyarakat umum. Artinya dalam kitab ini akan dijelaskan sesuatu yang memang wajib diajarkan kepada orang khusus maupun orang umum. Orang umum misalnya ada NU, ada muslimat, fatayat di luar, seharusnya kitab ini dibaca. Wal wajibu ma wa'adallahu fa'ilahu bitsawab. Adapun yang wajib, apa wajib itu? Ma ialah tiap sesuatu wa'ada yang berjanji Allah siapa Allah, fa'ilahu kepada yang melakukan wajib atau ma bitsawabi dengan pahala. Wa tawa'ada dan Allah mengancam tarikahu kepada orang yang meninggalkan emak bil iqabi dengan siksa. Itu namanya wajib. Wa samaitu dan aku beri namahu kepada juz'un latif atau hada, aku beri nama Sulamat Taufiq terhadap kitab Sulam Taufik ila mahabbatillahi, Sulamat Taufik tangga taufik, ila mahabbatillahi menuju cinta kepada Allah, alat tahqiq atas tahqiq. Dalam setiap hari kita sering mendengarkan semoga taufik dan hidayat. Apa bedanya itu ya? Taufik dan hidayat. Nah, jadi ada orang dapat hidayat tapi nggak dapat taufik. Contohnya Anda ingin ngaji tapi nggak bisa ngaji karena sakit, itu dapat hidayat namanya. Sehingga pikirannya resah karena nggak bisa sholat berjamaah misalnya. Mau ngaji nggak bisa karena sakit. Kemudian Allah menyembuhkan dia, itu namanya taufik. Jadi antara kekuatan fisik dan kekuatan psikis, kekuatan rohani itu nyatu, namanya taufik dan hidayat. Ulama kita itu pintar merangkai kata sehingga menjadi satu kata yang sempurna. Diksinya taufik hidayat gitu ya. As'alu, aku memohon Allah Al-Karimah kepada Allah Al-Karimah yang maha dermawan Allah, an yaj'ala semoga Allah menjadikan dzalika minhu walahu, dzalika akan juz'un latif, minhu menjadikan semata-mata dari Allah, walahu dan karena Allah, wa fihi dan dikarang di jalan Allah, wa ilahi dan kembali kepada Allah. Ini bagus, minhu walahu wa fihi wa ilahi, insyaallah. Jadi totalitas musannif itu menyusun kitab ini bukan karena royalti, bukan. Jadi kalau sekarang ngarang buku kemudian dijual berapa ya, nanti hasilnya sekian, bukan itu. Tapi semata-mata ingin mendidik umat. Wa mujiban dan mudah-mudahan Allah menjadikan akan juz'un itu mujiban, sesuatu hal yang mengantarkan lil qurbi untuk dekat, wa zulfa dan dekat ladaihi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuwaffiqa man, ini la'alla sawab man waqafa ya, saya lihat istilahnya man waqafa. Wa ayyuwaffiqa dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik man kepada orang waqafa yang mempelajari maknanya. Kalau wafaqa alaihi mendapatkan, kalau waqafa mempelajari. Ini doanya musannif untuk kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada orang yang waqafa ya, yang mempelajari, salah cetak alai kepada juz latif bil amali. Nah itu setelah tahu mempelajarinya diberi taufik dengan mampu mengamalkan,
bimuqtadahu ay biqadiyatihi, sesuai dengan tuntutan juz'un latif, sesuai dengan isinya. Tsummat taraqi, setelah mengamalkan kemudian taraqi, dia naik. Muraqi itu wilal, menaikkan orang ya. Taraqi dia naik pelan-pelan, bitawaddud dengan cinta, dengan senang. Jadi bagaimana caranya orang naik supaya cinta, supaya kepada Allah? Dengan senang bin nawafili, terhadap perbuatan-perbuatan sunnah, qabliyah, ba'diyah, untuk salat dikerjakan, zakat dikerjakan, juga salat sunnah, semua ada sunnahnya. Salat ada wajib, ada sunnahnya. Yang sunnah namanya nawafil. Zakat ada yang wajib, itu namanya zakat. Yang sunnah namanya sedekah, sunnah. Haji juga sama, ada yang wajib, ada yang rukun, ada sunnahnya. Puasa juga ada yang wajib. Yang wajib puasa Ramadan. Yang sunnah Senin, Kamis, puasa Daud dan lain-lain. Itu namanya nawafil. Orang ingin dekat kepada Allah tidak hanya cukup dengan yang wajib. Yang wajib itu cukup mengangkat dia dari lembah menuju surga. Tapi ingin derajat yang tinggi harus bin nawafil. Liyahuza, agar mendapatkan siapa? Man waqaf alaih, hubbahu, akan cinta kepada Allah, wawalahu, dan wawalahu, dan kasih sayang Allah, kekasih Allah, dikasih Allah. Faslun, yajibu ala kafatil mukallafin, ini pertama, wajib atas semua orang mukallaf. Orang mukallaf siapa? Setiap orang mukallaf yang baligh dan akil gitu ya. Baligh usianya sampai, akil juga sudah dari anak, sudah lepas dari anak-anak. Wajib ad-dukhulu fi dinil Islam, masuk dalam agama Islam, wathubutu, dan kekal tetap fi dalam agama Islam, alad dawam, selamanya, ai ila al-mauti. Setiap orang mukallaf wajib masuk Islam, waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam, dan menetapi sesuatu lazima yang wajib alai kepada orang minal ahkami, dari beberapa hukum. Apa hukum? Hukum sholat, hukum wajibnya puasa, semuanya wajib mengamalkan di dalamnya. Itu kalau sudah masuk Islam. Dan dimudahkan caranya supaya orang masuk Islam itu dengan bahasa yang baik. Dulu ada orang masuk Islam itu gagal, datang kepada seorang kiai, saya mau Islam kiai, iya mau Islam. Kemudian akhirnya belajar apa? Salat. Mulai daripada arkanul islami khamsatun, adapun rukun Islam ada 5 perkara katanya. Arkanul imani sittatun, 5 perkara. Arkanul wudu'i sittatun, 6 perkara. Setiap mengertikan ada angka perkara. Kebetulan orang non muslimnya adalah dia ahli hukum. Loh, kok Islam banyak perkaranya katanya. Perkara itu apa itu? Masalah gitu loh. Orang dihukum itu namanya perkara. Itu menurut perspektif ahli hukum. Gagal, sudah Islam banyak perkaranya katanya ternyata itu. Makanya pakai diksi yang baik. Fa mimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wa nutqu bihi fil hal in kana kafiran wa illa fa bis surati asy-syahadatani. Fa mimma ia termasuk sesuatu yajibu yang wajib, ilmuhu apa mengetahuinya ma, wa i'tiqaduhu dan meyakininya ma. Berarti ilmu tahu artinya, i'tiqad menjadi keyakinan turun ke dalam hati, mutlaqan ay bila khilafin, tanpa perbedaan pendapat ulama. Wan nutqu bi, dan juga wajib apa mengucapkan bi dengan emma, fil hali seketika. Sebab kalau dia tidak mengucapkan, hanya hatinya beriman, maka tidak bisa dikatakan mukmin dia. Tidak bisa diberlakukan hukum-hukum dunia. Ingkana, jika ada siapa man kafiran ialah kafir. Wa illa, jika tidak, ay wa inka wa illam yakun kafiran, jika dia muslim, artinya dia anaknya orang muslim, fa fis sholati, maka di dalam wajib dalam salat.
Jadi seperti kita orang muslim tetap wajib mengatakan apa? Asy-syahadatani apa? Dua kalimat syahadat. Asy-syahadatani ialah atau adapun dua kalimat syahadat. Syahadatani mubtada daripada famimma, dan ialah termasuk sesuatu yang wajib bla 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 bla. Asy-syahadatani adapun dua kalimat syahadat. Kita wajib mengatakan dalam sholat. Kalau non muslim wajib mengatakan masuk Islam dulu. Wahuma adapun syahadatani asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya kira Anda sudah tahu semua. Wa mana asyhadu adapun artinya lafaz asyhadu. An sesungguhnya. An ini disebut dengan an maknanya li sya'an. An sesungguhnya asalnya annahu. Ini namanya an mukhaffafa minats tsaqilah. An sesungguhnya la ilaha tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. La ilaha illallah. Jadi ini di samping memang tahu maknanya, bagi kita lafaz la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar pengetahuan tapi juga zikir. Namanya zikir nafi isbat. Apa nafi isbat? La ilaha itu namanya nafi. Illallah namanya isbat. Jadi ada zikir nafi isbat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diem itu bisa zikir hatinya mengatakan gitu kan, sambil ngomong nerima tamu, sambil rokok-rokokan, mau tidur hatinya terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada titik-titiknya. Itu namanya zikir nafi isbat. Tujuannya supaya akhiru kalamina la ilaha illallah, tak nampu tonton etalken la ilaha illallah. Kalau yang nggak biasa baca ini, ketika mau mati saja bacanya, aduh masya Allah berat. La ilaha illallah artinya apa? La ilaha anta lama tahu engkau, wa ta'taqida dan meyakini engkau, wa tu'mina dan percaya engkau, wa tusaddiqa dan sama mempercayai. Di sini pakai semua, ta'taqida yakin, tu'mina beriman, wa tusaddiqa percaya, an sesungguhnya la ma'buda tidak ada satupun yang bisa disembah bihaqqin secara benar fil wujudi dalam wujud alam ini illallahul wahidul ahadul awwalul qadim, kecuali Allah al-wahidu zat yang esa, al-ahadu yang maha esa, al-awwalu yang dulu, yang dahulu tidak ada waktu yang kosong kepadanya, al-qadimu al-awwalu yang dulu, al-qadim yang dahulu, al-hayyu yang hidup, al-qayyumu tegak dengan sendirinya, tidak dibuat tegak orang, tidak dibuat tegak benda. Kalau kita jangan bukan qiyamu binafsi, tapi tegaknya kita kalau haus harus pakai air, kalau lapar harus makan, kan gitu namanya, dengan tergantung kepada benda yang lain, yang Allah juga di situ ciptakan kekuatan. Kalau Allah enggak, tegak dengan sendirinya. Al-Baqi yang kekal Allah, Ad-Daimu yang kekal, Al-Khaliqu yang menciptakan Allah, Ar-Razzaq yang maha memberi rizki Allah, Al-Alimu yang mengetahui Allah, Al-Qadiru yang kuasa Allah, Al-Fa'alu yang maha berbuat Allah, lima yurid terhadap apa yang Allah kehendaki. Kalau manusia tidak disebut dengan fa'al tapi fa'il. Kenapa? Terbatas. Fa'al itu apa namanya, perbuatannya tidak disuruh orang dan mengalahkan perbuatan orang manusia. Makanya manusia mengatakan apa, anta turid wa ana urid walakin Allah fa'alu lima yurid. Aku berkehendak, engkau berkehendak, tapi Allah yang menentukan semuanya, kan gitu kan. Sudah 5 tahun tunangan tapi putus ketika sehari sebelum akad nikah, itu namanya Allah fa'alu lima yurid. Jadi Allah hanya menciptakan sampai tingkat tunangan dan selanjutnya untuk dikenang, kira-kira aja, tidak sampai ke realita. Ternyata tunangannya jadi dengan orang sebelahnya, yang dia juga sebelahnya, yang juga ini pacarnya orang lain dulu, masya Allah.
Kok gitu permainan hidup ini. Itulah namanya perbuatan manusia itu diatur Tuhan ya kayak gitu. Gak ngerti. Coba Anda teliti aja. Anda besok rencananya apa? Ini semuanya. Setelah sore Anda evaluasi. Coba yang rencana saya kemarin hari ini begini kira-kira berapa persen yang terjadi itu? Saya sering menghitung gitu. Ternyata tidak lebih dari 20% yang sesuai rencana. Lainnya itu adalah ternyata Allah yang semuanya mengatur. Kemarin sudah saya mau ngaji ini sebelum puasa tanggal 25. Coba gitu. Oh ternyata kitabnya belum ada. Kan? Udah tanggal 1. Oh tanggal 1 mendadak diatur oleh Allah harus pergi ke Surabaya. Itu ya masalahnya di situ. Ya kita tunduk aja dengan aturan Allah, gue sarasah gitu aja ya. Masya Allah karena apa yang Allah kehendaki karena pasti ada. Wa malam yasha apa yang tidak Allah kehendaki lam yakun tidak akan ada. Titik deh itu. Insyaallah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini pembedanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. La haula tidak ada kekuatan untuk menghindari maksiat. Wala quwata dan tidak ada kekuatan untuk melakukan taat illa kecuali billahi semata-mata kekuatan Allah ya al-aliyyi yang maha luhur al-azimi yang maha agung Allah mausufun Allah itu diberi kriteria disifati bikulli kamalin dengan semua kesempurnaan munazzahun an kulli naqsin Allah disucikan dari semua kekurangan. Itu Allah. Yang tak layak bagi Allah itu bukan sifatnya Allah. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Laisa tidak ada kamitsli ialah sama dengan Allah. Kafnya kaf zaidah ini ya. Kalau ini diartikan kafnya ini justru enggak benar. Laisa tidak ada kamitsli ialah yang sama dengan yang sama dengan Allah, ini kan bahaya. Oh, kafnya itu maknanya menyerupakan. Mithlahu menyerupakan berarti menyamai sesuatu yang menyamai Allah. Oh, salah. Sehingga diartikan laisa kamitslihi. Tidak ada kamitslihi. Ialah yang sama dengan Allah gitu aja. Yang sama dengan Allah syai'un sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir Allah Maha mendengar. Al-Basir Allah Maha melihat. Tidak ada, tidak perlu pakai mikroskop bersama Allah itu untuk melihat sesuatu. Melihat, mendengar pun juga sama. Wa huwal qadimu wa ma siwahu haizun wa huwa adapun Allah al-qadim ialah zat yang dahulu. Ini isinya akidah. Wa ma siwa adapun sesuatu selain Allah hadithun ialah hadits baharu. Baru itu apa artinya? Baru itu adalah sesuatu yang diawali masa tidak ada dan diakhiri masa tidak ada. Seperti kita sebelum kita berwujud kepada alam dunia ini namanya dikatakan tidak ada. Terus sudah ada mungkin masih di kandungan ibu, itu namanya sudah ada, separuh ada itu. Itu maknanya di situ. Jadi kalau Allah tidak pernah didahului masa tidak ada. Wa wal khaliqu, wadapun Allah al-khaliqu ialah zat yang menciptakan, wa masih wadapun selain Allah makhlukun diciptakan. Hanya Allah yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Termasuk perbuatan manusia diciptakan. Kita ngaji sekarang diciptakan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa kalamu adapun kalamnya Allah qadimun. Ialah qadim kasairi sifati, sama dengan sifat-sifatnya yang lain. Kenapa musannif hanya kalamu qadimun? Karena Mu'tazilah, ini kan kitab ini. Mu'tazilah mengatakan kalam Allah itu hadis. Kata Mu'tazilah. Berhubung ini ramai di waktu beliau, akhirnya beliau menegaskan kalamnya qadim, sama dengan sifatnya yang lain. Kalamnya itu apa? Al-Quran. Al-Quran yang kita baca sekarang ini kan kalamullah namanya itu. Itu qadim atau hadis? Oh, kalau dalalatul Al-Quran qadim, apa kalam Allah yang qadim? Ma fil lauh, sesuatu yang di lauhil mahfuz.
Adapun tintanya, terus kertasnya, bolpennya yang nulis, ya apa itu? Hadis itu kan dibakar bisa itu. Hilang bisa lenyap. Tapi kalau kalam Allah yang bila harfin wala sautin, ya itu namanya qadim. Sedangkan Al-Quran yang ada itu adalah petunjuk daripada yang qadim. Karena Rasulullah adalah monitor Allah. Nabi Muhammad diutus untuk meretas kalam Allah yang tanpa huruf, tanpa suara itu. Nah, ibaratnya televisi. Begitu ternyata Rasulullah turun, Rasulullah menyampaikan, inna a'tainakal kautsar fashalli rabbika wanhar. Ketika beliau menerima itu, Rasulullah diangkat, diberi kekuatan lebih dari kekuatan manusia biasa. Akhirnya apa? Menerima wahyu. Kekuatan itu bukan seperti kita. Lah ketika setelah beliau selesai menerima wahyu, kemudian jadi manusia biasa. Lah ketika jadi manusia biasa, keluarlah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Jadi Nabi Muhammad diciptakan untuk seperti itu. Jadi remote-nya siapa? Allah. Keluar ini, keluar ini, keluar ini. Nah, oleh karena itu maka Rasulullah katakan ummi. Apa ummi itu? Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Andaikan Muhammad bisa baca, bisa nulis, orang akan mengatakan, oh itu kan karangannya Muhammad. Tapi enggak mungkin Muhammad enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Tahu-tahu kok indah yang keluar dari lisan beliau. Inilah namanya strateginya begitu. Tapi kalau kita enggak boleh pakai sifat ummi. Apa kepentingannya? Enggak punya kepentingan. Quran tidak akan turun sama kita. Tapi karena Nabi Muhammad penting dikatakan ummi supaya orang enggak menduga bahwa Al-Quran ciptaan Nabi Muhammad. Li'annahu subhanahu wa ta'ala mubayyinun li sairil makhluqati fid dzati wal af'al was sifat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, li'annahu sungguhnya Allah subhanahu ma suci wa ta'ala dan mahlur Allah, mubayyinun berbeda Allah lisairil makhluqati kepada seluruh makhluknya, fidzat berbeda dalam adzatnya, wal af'al dan perbuatannya, wasifati dalam sifatnya. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu dzalimuna uluwan kabira. Maha suci Allah, mahluk Allah amma dari apa-apa yaqulu yang berkata al-zalimuna il kafirun, orang-orang yang kafir, uluwan kabira dengan maha luhur yang besar. Artinya Allah tidak mungkin dengan apa yang dikatakan orang-orang zalim. Termasuk di sini zalim adalah kelompok mujassimah katanya. Mujassimah itu kelompok apa? Mujassimah orang yang jassama Allah. Yang menganggap Allah adalah berjisim seperti manusia. Itu ada kelompok di sini itu. Kelompok misalnya ini. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka, maha berkah Allah, alladzi zat. Tabarakalladzi zat, biyadihi di tangannya, kan maknanya yadun kan tangan. Apa artinya? Menurut Ahlussunnah wal Jamaah tangan kekuasaan Allah dan tidak ada yang tahu hakikatnya kecuali Allah seperti apa. Kan di situ selesai sudah. Tapi ada sebagian orang mengatakan bahwa Allah punya tangan. Seperti apa tangannya Allah? Sama dengan tangannya kita itu. Jarinya 5, yang kanan, yang kiri juga sama gitu. Memegang gitu. Berarti menggambarkan adanya tangan bagi Allah. Nah, itu maknanya kelompok gitu ada. Sekarang terkenal dengan kelompok Al-Wahabiyun. Nah, itu. Subhanahu, maha suci Allah amma yaqulu dhalimuna 'uluwan kabira. Wa makna asyhadu anna Muhammad Rasulullah an ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidina wa nabiyana Muhammad ibn Abdillah. Adapun arti asyhadu anna Muhammad Rasulullah an ta'lama ialah engkau tahu, wa ta'taqida dan yakin kamu, wa tusaddiqa dan percaya kamu, wa tu'mina dan beriman kamu, anna sayyidina wa nabiyana Muhammad ibn Abdillah, bahwasanya Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kilab, ya, sampai ke Adnan Al-Qurasyi yang berbangsa Quraisy. Jadi nasabnya Rasulullah itu ada di Barzanji itu.
Dia berjanji walamma apa namanya tamma min hamli syahnya. Jadi fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad Abdullah Abdul Muttalib bin Hashim Abdul Malik, itu yang berjanji itu sampai kepada Adnan. Wa adnanu bila raibin inda dzabil ulumin saniyah ila dzabi Ismail nisbatuhu wa muntama. Itu sallallahu alaihi wasallam Abdullah, hamba Allah, Rasulullah itu wa rasulu, dan utusan Allah. Diutus kemana? Ila jami'il makhluki, kepada seluruh makhluk. Tidak kenal makhluk yang mana, barat, timur, Eropa, bahkan kepada malaikat diutus Rasulullah itu. Ini bedanya dengan nabi yang lain. Nabi yang lain hanya diutus untuk Bani Israel. Nabi Muhammad seluruh dunia adalah umat Rasulullah. Cuman umatnya dibagi dua, ada umat dakwah, ada umat ijabah. Ulida bi Makkah, ulida dilahirkan Rasulullah bi Makkah, di Makkah. Wa bu'itha, dan diutus beliau biha, di Makkah. Wa hajara, dan beliau hijrah pindah ilal Madinah, ke Madinah. Wa dufina, dan wafat dan dikuburkan Rasulullah via di Madinah. Insyaallah Madinah yang ditempati Rasulullah hanya beliau yang membangun, luar biasa, mengalahkan apa itu Baitul Maqdis yang dibangun para nabi itu. Kalau Mekah pantas, Mekah diciptakan dan dibangun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail juga di situ sampai kepada Rasulullah. Berkahnya Nabi Ibrahim ada di Mekah. Di Madinah adalah satu-satunya hanya Rasulullah. Wa anna, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqun, benar beliau, fi jami'i ma akhbara, dalam semua apa akhbara, yang menginformasikan siapa Rasulullah bi, dengan emas. Fa min dzalika, di antara informasi di dalam Al-Qur'an tidak ada itu. Tapi ini dalam hadis apa? Adzabul qabri wa naimu, siksa kubur dan kenikmatan kubur, dalam hadis yang ada. Wa su'alul malakaini mungkarin wa nakir, dalam hadis. Pertanyaan malaikat mungkar dan malaikat nakir. Ini jadi satu kan ya. Mungkar nakir itu jadi gini, malaikat itu ada namanya malaikat yang memang namanya disebut Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Terus Mikail ya, Jibril, Mikail, Israfil, Mikail. 5 malaikat ini memang namanya Jibril, Israfil, Israil, Mikail. Tapi setelah Raqib, Atid, Malik, Ridwan, Mungkar, Nakir itu jabatannya disebutkan. Jabatannya disebutkan. Raqib artinya malaikat yang mencatat berarti setiap manusia itu ada malaikat raqibnya, ada malaikat atidnya. Itu di situ. Jadi jabatannya, bukan namanya. Kalau Jibril, Mikail memang satu di situ. Kalau begitu malaikat raqib atid banyak. Cuman jabatannya di situ adalah namanya atid, mencatat maknanya. Kata Al-Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap dari satu kata pun dari manusia, baik maupun buruk, kecuali di depannya sudah tersedia malaikat raqib dan atid. Itu orang Madura mengatakan mungkar wa nakir bana keron, ya, kaukanya. Wal ba'tsu, dan ba'ats, kebangkitan manusia setelah nafkhir ruh, wal hasyru, dan berkumpul di mahsyar, wal qiyamatu, dan kiamat, wal hisabu, dan hisab, wal thawabu, dan pahala nanti akan tampak, wal iqabu, dan siksaan yang Allah berikan, wal mizanu, dan adanya pengadilan, timbangan amal. Itu tidak ada yang tertutupi nanti. Wan naru, dan adanya neraka. Wassiratu, dan jembatan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratu artinya jembatan, jalan yang lurus. Wal haudu, dan telaga. Wasyafa'atu, dan syafaat Rasulullah. Haud itu haudu kasafil mubarrad, wirduna yauman nusyur, telagamu Rasulullah. Haud itu adalah tempat yang ada di pintu surga katanya.
Setiap orang yang masuk surga pasti melewati dan masuk ke telaga itu mandi dulu. Ketika mandi di telaga itu, maka semua kulit manusia bersih dan tidak usah mandi lagi. Di surga tidak ada namanya orang bau kelembong, tidak ada. Di surga nggak ada orang sakit perut, nggak ada WC, nggak ada. Di surga nggak ada tempat kencing, nggak ada. Orang yang dari neraka yang dicuci dulu, ya itu kalau masuk surga nikmatnya luar biasa. Kenapa? Karena merasakan panas dulu kemudian dingin. Yang langsung masuk surga katanya nggak begitu nikmat. Kenapa? Nggak merasakan siksaan dulu. Tapi walaupun gitu nggak apa-apa, nggak usah mampir-mampir ya. Ingin langsung aja. Lah haud itu, telaga itu tempat mandinya orang masuk surga itu. Jadi mandi dulu, mandi. Sama dengan sekarang. Mau kemana? Mau masuk ke mall apa sampai cuci tangan dulu, ada corona gitu kan ya. Ini enggak, karena badan kita sebelum mandi di haud itu ya kotor. Begitu mandi semuanya hilang. Termasuk orang yang masuk neraka itu ketika mau masuk surga mandi dulu. Itu telaganya Rasulullah yang Allah berikan. Lah kecuali yang tidak hilang satu katanya. Orang dari neraka masuk ke surga hanya satu tandanya, di dahinya itu tertulis minan nar, alumni neraka. Jadi kalau ketemu, oh ada alumni kamu, oh iya alumni itu. Ternyata nggak kelihatan, oh ternyata kamu langsung, wah bi ghairi hisab, waduh mantap ya. Kalau itu yang terjadi, tapi setelah itu ya sudah, jadi yang lainnya semua, cuman itu katanya alumninya itu yang nggak kelihatan. Jadi alumni penghuni neraka. Wal jannatu surga wal khuludu kekal dalam surga, wa ru'yatu lillah melihat Allah subhanahu wa ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, kan gitu kan. Wujuhun pada muka-muka yang berseri-seri pada hari itu. Kenapa ila rabbiha nadhirah? Kepada Tuhannya melihat apa wujuh itu. Insyaallah seperti apa? Subhanahu wa ta'ala fil jannah, di sorga nanti tempat melihatnya. Wa antu mina bi malaikatillahi wa rusuli. Di sini ada yang kurang penjelasan. Di surga itu juga Allah memberikan pembalasan yang luar biasa. Apa itu? Laki-laki mendapatkan bidadari, muttaqiina. Bidadari itu berapa jumlahnya katanya? 40 ya. Oh seperti apa ya? Apa tak sakit tengah? Oh enggak ada sakit tengah, enggak ada jamu apa namanya kuat, enggak ada semua di sana. Uruban atrabali ashabil yamin thullatu minal awin wa thullatu minal akhirin. Di surga itu katanya setiap orang suami istri ketika pisah, suaminya keluar sebentar, masuk lagi ke dalam, istrinya pangling, siapa kamu kata gitu. Lu kenapa? Kok tambah ganteng gitu loh. Waduh. Kalau sekarang enggak, siapa kamu? Ya suami kamu yang dulu. Oh sekarang sudah apa namanya giginya enggak ada di dunia itu. Insyaallah. Bidadari surga enggak ada pakai kentut-kentutan, semuanya adalah harum ya. Kalau di dunia, oh takalalatin orang enggak akan tok baceng ya. Wa antu mina bi malaikatillah. Dan kau beriman dengan malaikat Allah dan utusan Allah, wa kutubi wa bil qadar, dan terhadap ketentuan Allah, khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya, minallahi ta'ala, semata-mata dari Allah ta'ala. Ulama sepakat bahwa ciptaan Allah berupa manusia ini keluar dari rahim ibunya seperti apa berbentuknya itu semua Allah sudah. Maka kita harus menerima apa adanya itu dan tidak boleh menggantinya macam-macam gitu ya. Hidungnya dimancungkan, kemudian pipinya ditambah daging yang baru, ngapain itu? Sudah terima apa adanya saja. Ya sekedar untuk menyempurnakan, pakai parfum kotu ya, mandi ya harus, enggak mandi 1 bulan 1 tahun, kenapa? Sudah minallah, bukan minallah itu gider. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyidu waladi adam ajma'in. Allah, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, pemungkas para nabi, tidak ada nabi setelah Rasulullah. Wa sayyidu waladi adam, dan penghulu anak putu Adam, ajma'ina semuanya.
Faslun yajibu wajib ala kulli muslimin. Lah sekarang setelah masuk Islam dan setelah menjadi orang muslim, wajib ala kulli muslimin atau Islam hifdzu islamihi, menjaga Islamnya, jaga jangan sampai Islamnya hilang. Maksudnya kayak mana menjaganya nanti di depan. Wasaunuhu, ini salah harkat ya. Wasaunuhu yang betul. Menjaga, hifdzu menjaga, wasaunuhu sama menjaga Islamnya, amma dijaga dari semua sesuatu yufsidu yang merusak apa mahu kepada Islamnya, wa yubtilu dan yang membatalkan apa mahu kepada Islamnya, wa yaqta'u dan memutus apa mahu kepada Islamnya, wa huwa adapun ma yufsidu ar-riddatu ala murtad, naudzubillahi min dzalik wal iyadzubillah. Mohon perlindungan kepada Allah taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat murtad. Wa qad katsura, kenapa sebabnya aku harus menjaga? Karena telah banyak fi hadzal zaman, di dalam zaman sekarang ini, apalagi ini zamannya musannif ya, di zaman musannif yang hidup pada 3 abad yang lalu. Sekarang ini apalagi apa itu yang banyak? At-tasahulu, enteng, fil kalam dan bicara, hatta annau sampai annau sungguhnya kalam, yakhruju keluar mim ba'dihim dari sebagian manusia, langsung kepada manusia, alfadun lafat-lafat, diksi-diksi, ucapan-ucapan, tukhrijuhum yang mengeluarkan apa lafat, hum kepada manusia, anil Islam dari Islam, tidak sadar. Di antaranya apa sekarang yang banyak itu? Sering mengkafirkan orang, insya Allah. Banyak kelompok takfiri itu mengkafirkan orang. Oh kafir, syirik, sembarangan sama orang. Yang Islam hanya dirinya sendiri. Wala yarawna, dan tidak mereka melihat, tidak memandang mereka. Dzalika terhadap ma yakhruju apa namanya alfat itu, dzalika akan alfat, dzamban akan dosa. Ucapannya itu enggak merasa kalau dosa. Fadlan apalagi angkaunihi dari adanya dzalik, kufran ialah kafir. Jangankan sampai melihat dosa, jangankan sampai merasa mereka ini ucapan yang membuat mereka kafir. Yang merasakan bahwa dosa aja enggak kok. Ini sering banyak terjadi sekarang. Di sini dibagi waridda, adapun ridda, sesuatu yang berakibat orang itu murtad, salah satu aqsam, 3 bagian. I'tiqadatun, satu adalah keyakinan, wa af'alun dan perbuatan, wa aqwalun dan ucapan-ucapan. Wa kullu qismin, adapun setiap bagian, yatasya'abu bercabang-cabang, syu'aban katsiratan, terhadap cabang-cabang yang katsiratan yang banyak. Jadi setiap masing-masing dari yang 3 cabangnya banyak. Faminal awal termasuk yang pertama. Yang pertama yakni apa? I'tiqadat, asyakku fillahi, ragu terhadap adanya Allah. Allah ada apa enggak ya misalnya. Ini ragu, ateis. Ateis, orang yang tidak menganggap Tuhan itu ada. Makanya katanya katanya para ulama, barang siapa di hatinya orang telah bebas dari 5 pertanyaan, maka dia telah mendapatkan satu keyakinan. Apa 5 pertanyaan itu? Tentang apakah Allah ada? Kalau ada, di mana Allah? Kemudian kalau apa namanya ada, kapan adanya Allah? Sampai kapan dan berapa? Itu 5 pertanyaan yang sering membuat orang bertanya-tanya karena diukur dengan materi yang kelihatan. Pokoknya apa? Pada kesim Allah pasti ada. Kalau nggak ada Allah, nggak mungkin ada yang kita lihat ini semuanya. Syakku fillah, au fi rasul, atau utusan Allah, wal awil Quran, atau ragu terhadap Al-Quran, awil yaumil akhir, atau hari akhir. Orang yang percaya kadang-kadang terhadap hari akhir tapi enggak peduli nanti di hari akhir ada pembalasan ini, tapi waktu ta'ala kok bagus, itu namanya orang yang masuk dalam kategori ragu. Awil jannati, atau surga, awil nari, ragu terhadap adanya neraka, awil thawab, atau pahala, awil iqabi, atau siksaan Allah, awil nahwi dzalika, atau hal-hal yang sama dengan itu, mimma dari suatu,
Huwa yang adapun ma mujma'un alaihi, ialah disepakati oleh para ulama. Jadi apa-apa yang telah disepakati para ulama itu dan maklumun minad din bid darurah, itu jangan sampai Anda ragukan. Awi taqada, atau sekarang orang yakin faqda sifatin, akan tidak adanya sifat min sifatillahi ta'ala, dari sifat-sifat Allah Ta'ala, al wajibati lahu, yang wajib lahu bagi Allah ijma'an, dengan kesepakatan. Kal ilmi, sama dengan ilmu, sama dengan ilmu. Allah akan maha tahu, Allah maha tahu. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, kalau ada 3 orang berbisik-bisik berarti apa? Allah yang nomor 4. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, kalau ada orang 5 kumpul berarti ada apa? Dengan Allah berapa? 6. Di situ maknanya kamu tahu. Kalau Anda sendiri berarti di situ adalah ada Allah yang mendampingi Anda. Nah, cuman orang kadang-kadang lihat ke barat ke timur tidak ada orang, langsung nyuri kadang-kadang kan. Itu berarti seakan-akan tidak yakin adanya Allah, tidak ada sifat muraqabah. Kita sering nyuri kadang-kadang di luar kesadaran. Aunas sabalahu sifatan, atau menasabkan, menyandarkan orang lahu kepada Allah sifatan, akan satu sifat, yajibu yang wajib tanzihuhu, apa membersihkannya Allah anha daripada sifat, ijma'an dengan ijma' ulama. Kal jismi, ini seperti jisim, mengatakan adanya jisim bagi Allah. Au halala muharraman, atau menghalalkan barang yang haram bil ijma', dengan ijma'. Ya, makanya harus harus difahami ngomong gitu misalnya. Jadi ini orang kadang-kadang bisa menjadi kafir dengan gara-gara uang 10.000 rupiah, tapi dia tetap Islam dengan uang 1 miliar sampai triliunan. Contohnya begini, kalau ada orang mencuri misalnya, Anda kok mencuri, berapa yang dicuri? 10.000. Hanya 10.000 halal. Mengatakan halal mencuri 10.000 itu lebih berbahaya daripada orang mengatakan kamu mencuri berapa? 1 miliar dicuri. Korupsi. Boleh enggak? Enggak boleh, itu tetap haram, tidak boleh. Kok dikerjakan? Itulah saya. Repot saya. Yakin enggak? Yakin ini uang haram, panas. Tapi diambil. Ya diambil. Itulah kekurangan iman saya di situ. Lumayan ini ngomong yang kedua ini, daripada orang mengatakan Anda mencuri uang 10.000. Iya. Kena kun sabolo. Halal. Bahaya itu ya. Yang mengatakan tetap haram 1 miliar itu masuk neraka mungkin, tapi enggak lama. Tapi kalau orang yang menghalalkan yang 10.000 di neraka selama-lamanya. Kenapa sebabnya? Karena bisa jatuh kepada murtad. Halala muharraman. Artinya di situ. Bila ijma'i, dengan ijma' ulama. Makluman, hal ini diketahui minad dini, dari agama, bil darurah, dengan pasti. Artinya darurah antara awam dan khawas semua sama tahu. Mimma ada suatu la yakhfa, yang tidak samar alai kepada orang. Kazina, seperti zina, wal liwat, dan liwat. Liwat ini kerjaan kaumnya Nabi Lut. Kamu kok meliwat, kenapa? Halal sekalian. Wah, macam-macam. Tetap tidak boleh. Kalau orang ternyata berbuat dosa, bertaubat itu ya. Wal qatli, membunuh orang, wasariqati, dan mencuri, wal ghasbi, dan menggosap. Ghasab itu apa artinya? Menguasai hak orang lain yang bukan hak miliknya. Itu namanya menguasai, memakai. Itu namanya ghasab. Kalau ternyata tidak dikembalikan lagi, itu namanya apa? Ngecok gitu ya. Dia anak-anak dulu di pondok ini sudah biasa dulu itu. Anak ketika anak sambil ngafalkan Jurmiyah, ngafalkan Imriti dulu di dapur itu. Jadi anaknya itu setengah jam kadang-kadang ditinggal. Itu kadang-kadang sudah hilang.
nasinya yang dimasak itu. Ternyata yang ambil siapa? Temannya sendiri. Akhirnya posang nyari beras. Nana, beras saya, nasi saya hilang gitu kan. Oh gampang, nggak usah nana sampean. Ayo makan sini aja makan. Makan di situ. Kasihan saya sama kamu. Begitu selesai makan, kamu kenapa tadi? Beras saya hilang. Itu yang kamu makan tadi itu saya ambil katanya. Nah, karena kalau nggak digitu kan kamu nggak pernah ngajak makan saya juga nggak punya nasi juga itu. Itu kerjaan yang biasa. Tapi jangan dianggap halal itu kan itu ya, nggak boleh. Nah, kalau gitu boleh nggak kira-kira apa namanya wajib mengganti nggak? Karena sudah dimakan bersama, gimana lagi ya? Ya itu ya. Ya. Dulu di pondok itu ada ada hukum katanya. Berhubung ayam tetangga itu sering ke pondok dulu, katanya pengurus, pokoknya kalau ada ayam ke pondok, masuk ke pondok halal. Santri pinter ngalak beras di pintu pondok itu dikasih makan seret, masuk banyak kerbau diambil semua ayam yang masuk ke dalam halal. Kalau itu enggak halal itu kapan dipancing dengan makanan kiring masuk ke dalam ya, maksudnya dulu supaya ayamnya dijaga enggak masuk pondok, tapi santrinya memancing ya. Aw harramah atau mengharamkan barang halal, kadzalika seperti itu adalah apa? Makluman minad dini bid darurah, ya barang yang haram. Kal bai'i seperti aw harramah hal atau mengharamkan barang yang halal, kal bai'i seperti jual beli, wan nikah dan nikah. Diharamkan jual beli, diharamkan nikah loh. Kenapa? Itu enggak boleh misalnya. Au nafa atau meniadakan orang wujuba mujma'in alaihi, kewajiban yang disepakati ulama, kewajiban agama yang disepakati para ulama seperti salat, zakat, tak wajib misalnya, itu bahaya. Kadzalika ay makluman minad dini bid darurah, qas salawatil khamsi seperti salat yang 5 waktu, aw sajdatin atau sujud min hadari, atau sujudnya enggak dipercaya dari as-salawatil khamsi. Salat yang 5 waktu dipercaya tapi sujudnya, rukuknya enggak ada itu misalnya. Oh, enggak bisa. Waz zakati dan zakat, wasomi dan puasa, wal haji dan haji, wal wudu'i dan wudu. Aw wajaba malam yajib, aw jaba malam yajib, ini ya. Ijma'an. Di sini kurang wawunya. Au jaba atau mewajibkan dia, kurang aunya. Tadi itu adalah mengharamkan apa namanya, menafikan yang wajib. Sekarang mewajibkan yang tidak wajib, malam wajib. Ijma'an dengan kesepakatan para ulama. Kadzalika dengan makluman binad dini bid darurah, enggak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Cuman kalau dalam sholat, kalau misalnya ada barang yang sunnah dianggap wajib, itu tidak membatalkan, nggak apa-apa, kan gitu kan? Tidak membatalkan. Maksudnya di sini adalah mewajibkan sesuatu yang memang tidak disyariatkan di dalam agama, tidak boleh. Aw nafa masyru'iyata mujma'in alaihi, atau dia meniadakan disyariatkannya sesuatu yang disepakati para ulama. Kadzalika dengan makluman minad dini bid darurah, qarrawatib seperti salat qabliyah, ba'diyah. Kalau enggak mau sholat sudah enggak sholat, enggak usah mengatakan qabliyatud duhri, enggak ada itu, bid'ah misalnya. Oh, ngapain? Aw azama atau dia bermaksud, berniat orang itu alal kufri, untuk kafir. Coba saya mau kafir 2 hari, coba-coba deh gitu. Jangan coba-coba kayak gitu. Jadi ingin coba-coba kafir 2 hari. Ketika kafir 2 hari, apa? Semua mau minum minuman keras, mau tidak sholat, mau berzina, macam-macam, bebas. Nanti masuk Islam lagi, itu enggak boleh. Begitu azam saja, tahu-tahu ketabrak di jalan, apa itu? Mata alal kufri. Berazam saja, berazam bermaksud untuk kafir. Udah kafir duluan, apalagi sudah kafir beneran, naudzubillah, fil mustaqbal, pada masa yang akan datang. Cek mulai bilan saya ini 20 tahun mondok terus, ingin sekali aja merasakan sesuatu yang beda gitu kan. Coba akan saya coba kafir selama 1 minggu. Ini berazam begitu, itu sudah kafir duluan, naudzubillah. Aw ala fi'li syai'in, atau
berazam mengerjakan sesuatu fil hali pada saat ini, mimma dzukira dari apa-apa yang disebutkan di atas, au taraddada atau sekarang mundar-mandir ragu-ragu orang fihi di dalam mimma dzukir, fihi di dalam mimma dzukir, Allah ada apa enggak, ini wajib apa enggak, ini benar atau tidak, ragu-ragu dengan hadis Rasulullah SAW, ragu-ragu, itu enggak boleh. La was-was, ini beda. La was-wasu, tidak kalau was-was terhadap madzukir. Itu bedanya antara taraddud dengan was-was. Antara taraddud dengan was-was. Jadi apa bedanya was-was? Was-was itu kalau enggak diikuti enggak apa-apa. Contohnya begini. Usalli fardhu dhuhri makmuman, sudah Allahu Akbar, sudah jelas usalli fardhu dhuhri kan ya. Habis itu datang, oh jangan-jangan saya tadi enggak duhur, asar. Enggak usah reken itu dah. Sah salat Anda itu. Kalau direken lagi, Allahu Akbar usolli fardhu dhuhri, oh jangan-jangan tadi maghrib saya salat. Udah, tuarlakan Allahu Akbar sampai imamnya assalamualaikum terus gitu. Itu namanya was-was. Tapi kalau ragu-ragu itu adalah dia setengah percaya atau setengah tidak. Dan kalau ragu-ragu itu berbahaya. Tapi kalau was-was nggak usah ikuti, nggak apa-apa. Justru itu adalah berperang. Itu namanya was-was. Katanya teman saya, kalau was-was di dalam sholat banyak orang, was-was di dalam niat banyak. Tapi kalau was-was di dalam soal kumpul dengan istri kok enggak ya? Misalnya, tadi saya pernah kumpul enggak dengan istrinya? Enggak ada itu. Enggak pernah was kayak gitu. Au angkara suhbata sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, atau orang ingkar terhadap kesahabatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menolak pendapat Syiah. Ya. Syiah mengatakan bahwa Syiah Rafidhah mengatakan bahwa Abu Bakar itu adalah perampas kekuasaan Rasulullah. Nauzubillah. Au risalata wahidin min, atau keterutusan satu orang minar rusul dari para utusan Allah. Tidak percaya. Ini Islam. Orang non muslim tidak percaya kepada Muhammad, tapi orang Muslim bukan Islam namanya kalau enggak percaya bahwa Nabi Isa adalah Nabi. Bukan Islam kalau enggak percaya Nabi Musa adalah Nabi. Tidak boleh 25 Nabi yang tersebut dalam Quran itu dalam akid syariat kita enggak percaya, harus percaya semuanya. Itu toleransi Islam luar biasa. Mujma'in yang disepakati ala risalati atas keterutusannya wahid minar rusul. Au jahada atau dia ingkar harfan kepada satu huruf mujma'an alai minal Qur'an yang disepakati dari Al-Qur'an. Au zada harfan fihi atau menambah satu huruf di dalam Al-Qur'an mujma'an ala nafihi yang disepakati atas tidak adanya. Nah, kalau ini memang apa namanya butuh belajar qiraah sab'ah. Sekarang sudah umum ya di sini tuh karena Kiai Zaim sudah menggunakan setengah-setengah qiraah sab'ah itu kan. Fatihah itu rakaat pertama beliau baca Maliki Yaumiddin, yang kedua Maliki Yaumiddin. Ada alumni yang tanya sama saya itu, alumni sini, kok di Sukoyo sekarang sering Al-Qur'annya dirubah katanya. Dirubah kayak mana? Saya bilang itu kurang satu huruf. Di Safina itu tidak boleh, ada penjelasan wa alla yukhilla harfan min hurufihi, batal syaratnya kalau satu huruf kurang. Terus yang kurang yang mana Pak? Saya bilang itu sering Maliki Yaumiddin. Oh itu bukan kurang Pak, sampean yang belum sampai ilmunya. Saya bilang gitu aja. Sebenarnya ada ilmu yang baru, bukan ilmu baru, ilmu lama. Dulu mondok kelas berapa sampean? Kelas 6 tidak? Belum sampai kelas 6. Makanya butuh paling tidak itu sanawiyah atau aliyah nyampe. Sampean mondoknya sedikit kata saya gitu kan, jangan sebentar ya kayak gitu akhirnya. Nah, tapi minta pelajari akhirnya alhamdulillah tahu. Ternyata Al-Qur'an yang begitu ya katanya itu. Au jahada harfan mujman alaihi minal Qur'an, au zada harfan menambah satu huruf mujman ala nafi yang disepakati atas tidak adanya huruf itu. Mu'taqidan annahu minhu, mu'taqidan dengan berkeyakinan annahu bahwasanya, mu'taqidan dengan berkeyakinan annahu bahwasanya apa namanya
harfun minhu, daripada Al-Quran. Tidak boleh berkeyakinan sesuatu yang bukan Al-Quran diyakini Al-Quran, nggak boleh. Au kadzdzaba, atau mendustakan rasulan kepada seorang utusan, au naqasahu, atau au saghara ismahu, atau naqasahu, atau mengurangi kepada rasul. Rasul bukan 25, hanya ini. Kenapa? Nabi Lut bukan rasul. Wah, misalnya au saghara, atau mentasghir, mengecilkan ismahu kepada namanya rasul. Muhammad, Muhammad misalnya. Muhammad kecil itu. Nah, itu biqasdi, dengan tujuan tahqirihi, menghina rasul. Enggak boleh. Au jawaza, atau membolehkan nubuwwat ahadin, akan kenabian seseorang ba'da nabiyina Muhammadin, setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya dengan orang aku sebagai nabi, enggak boleh. Di Indonesia itu kan banyak aliran ya, Indonesia kan. Pernah di Indonesia geger berapa 5 tahun yang lalu ya, karena ada seorang pebulu tangkis namanya Mossaddiq ngaku sebagai nabi, dipanggil oleh PBNU semuanya. Mossaddiq namanya kan, pemain bulu tangkis. Gagal main bulu tangkisnya, dia ngaku nabi. Ditanyakan, kenapa anda ngaku nabi? Satu, Pak, saya ingin masuk koran, ingin masuk televisi, gitu loh tujuannya. Setelah itu saya kembali lagi, yang penting saya tercapai ingin masuk televisi. Oh, ternyata hanya ingin masuk televisi, sampai ngaku sebagai nabi. Enggak seukur itu antara pengakuannya dengan keinginannya masuk televisi. Itu namanya, ada namanya Mossaddiq. Ada namanya orang Kejawen namanya Tukimin. Nah itu Tukimin itu ngaku sebagai nabi. Tukimin ya, namanya udah enggak pantas sama sekali ya. Baca salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya asyraqal badru alaina sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi, enak Tukimin, insyaallah sallallahu ala Tukimin, ada sama sekali enggak ada pengapa, enggak meresep apapun, namanya udah gitu. Ada Lady Eden ngaku sebagai malaikat Jibril. Gawat. Apa maksudnya itu kan? Kerjanya orang ini sudah memang Allah ciptakan orang seperti itu, sudah Allah yang ngatur supaya untuk uji keimanan kita, percaya enggak. Ternyata orang masih banyak percaya. Ditangkaplah oleh polisi, ditanyakan, apa kamu ketemu dengan nabi yang namanya Tukimin? Enggak pernah ketemu katanya. Kok ngaku malaikat Jibril enggak pernah ketemu nabi? Berarti enggak beres. Berarti ada namanya malaikat ditangkap polisi. Wal qismu, adapun bagian yang kedua, ini sudah tadi i'tiqadat. Adapun yang kedua, al af'alu, yang perbuatan-perbuatan yang berakibat orang murtad. Kasujudin li sanamin na'udzubillah, sujud kepada berhala, aw syamsin, atau matahari, aw makhlukin akhara, atau makhluk yang termasuk kepada orang tuanya enggak boleh. Kata Rasulullah, andaikan manusia boleh sujud kepada manusia, niscaya aku perintahkan seorang perempuan sujud kepada suaminya. Karena besarnya tanggung jawab suami itu, suami yang tanggung jawab. Tapi kalau suaminya enggak kerja, enggak apa, di rumah istrinya yang kerja, itu bukan kayak gitu. Ya kamu sujud sama saya, kata Rasulullah. Maka harus patuh kepada saya. Kerja. Cari uang. Kamu apa? Rokokan di rumah aja. Ya, enggak begitu tuh, bukan gitu maksudnya. Makanya para ulama mengatakan kalau salaman, suan boleh, cium tangan sunnah, tapi tidak boleh sampai anda menundukkan kepala lebih daripada batas ruku. Itu kan di situ, batas kepada ruku. Makanya sudah benar salaman sama kiai dengan duduk, ya duduk kita duduk juga kita. Kalau sekarang kiai duduk kemudian kita berdiri, kadang-kadang untuk cium tangannya harus sampai lebih daripada sujud. Ini berarti tasbih dengan salat. Yang boleh nunduk kepala sampai batas ruku itu hanya kepada Allah. Nabi siapa namanya? Malaikat disuruh sujud ke Nabi Adam, itu adalah sujudu tahiyah namanya, sujud penghormatan. Seperti anda kiai lewat gini, itu namanya apa itu? Sujud itu sebetulnya menghormat, sujud tahiyah, menundukkan kepala, tapi tidak sampai batas kepada ruku. Itu di situ.
Kalau itu disengaja dan memang ingin sujud menghormatnya berlebihan, itu khawatir sampai ke sini. Dulu saya di masa almarhum Kiai Fawaid, kalau beliau duduk, saya mesti duduk salaman, tidak salaman gitu. Beliau tanya, saya khawatir, kenapa begitu? Takut punggung saya lebih tinggi daripada kepala saya, Kiai. Itu kan bahaya gitu. Ada dulu orang ke Kiai As'ad, seorang kiai itu, karena sangat kagum sama Kiai As'ad, jalannya merangkak dia, nyium kakinya Kiai, ditendang sama Kiai, wah, langsung jatuh keluar. Ini merusak akidah katanya Kiai itu. Depan orang banyak kayak gini, dimarahi sama Kiai, bukan kesenangan. Ngapain cium-cium kaki apa segalanya itu? Ditendang sama Kiai, megang kakinya Kiai, ditendang itu banyak tamu di situ. Lari ke belakang, tendangannya hanya sedikit aja, plak gitu kan. Kasihan seorang Kiai gitu kan, dimarahi sama Kiai itu. Ini termasuk di sini menjaga, jangan sampai terjadi seperti itu. Boleh hormat sama orang, tapi jangan berlebihan sampai kepadanya. Sama Rasulullah pun juga tidak boleh sampai sujud begitu, nggak boleh. Wal qismu tsani, adapun bagian yang ketiga, al aqwalu ialah ucapan-ucapan, wa ya adapun aqwal katsiratun banyak, jiddan sekali, banyak ongku. La tanhasiru, tidak terbatas, min daripada aqwal. Min hadi antaranya ayyaqula, engkau mengatakan li muslimin kepada orang Islam, ya kafir. Na'udzubillah, masyaallah, hati-hati. Ya kafir, wahai orang kafir. Tidak boleh mengatakan begitu. Jangankan sama orang muslim, sama orang yang kafir sekalipun kita tetap menggunakan panggilan yang baik. Inti kafir misalnya, enggak bagus. Sama Cina atau sama siapa yang non muslim, tidak usah mengatakan ya kafiru, tapi pakai panggilan yang umum di masyarakat. Wahai kawan, tidak apa-apa. Au ya Yahudiyu, orang Yahudi, padahal temannya sendiri, Yahudi kamu jangan. Au ya Nasraniyu, au ya adimaddin, orang yang enggak beragama, ateis. Muridan, dengan bermaksud annalladzi alaihi al-mukhatab minad dini kufrun au yahudiyya au nasraniyya, dengan bermaksud bahwasanya alladzi, orang, alaihi kepada al-mukhatabu, adapun yang diajak bicara, artinya dengan bermaksud bahwa orang yang diajak bicara itu minad din, dari agama, kufrun ialah kafir, au yahudi atau yahudi, au nasraniyya atau nasraniyya. Kenapa demikian? Karena dengan manggil temannya Yahudi, Nasrani, rela seakan-akan teman kita dalam menjadi orang Yahudi itu. Awalaysa bidinin, atau awalaysa, tidak ada siapa alladzi bidinin, ialah beragama. Itu nggak boleh, nggak boleh. Dulu di pondok ini ada Bausul Masail. Masailnya dari almarhum Kiai As'ad. Katanya ada orang Bali mau masuk Islam, terus tetapi dia mau masuk Islam, tidak langsung diterima oleh kiainya, tapi nunggu kiai yang lain dulu. Boleh enggak itu, katanya ya. Ini bukan kiai tidak bisa menjawab masalah, tapi pendidikan kepada santri. Oh sudah, para ustadz, ketua kamar menjawab tidak boleh, harus segera diterima di waktu itu. Kenapa sebabnya? Jadi kalau ada orang mau Islam datang sama Anda, Ustadz atau Mas, saya mau Islam, tolong saya talqin syahadat. Semampunya kamu harus talqin itu, jangan tunda lagi. Kenapa sebabnya? Karena Anda tidak tahu, jangan-jangan setelah 1, 2, 3 detik ini dia meninggal dunia. Berarti kalau tidak segera kamu tuntun, kamu berdosa. Kenapa? Kamu rela dia hidup kafir. Padahal di hidup kafir adalah dosa, kan gitu tadi. Karena dia wajib masuk Islam. Jadi kalau sampai yang bersangkutan rela, sudahlah kamu gak usah masuk Islam, kamu di agama kamu aja, biar saya di Islam. Kamu masuk Islam saingan sama saya. Ya. Jadi kamu masuk Islam, mondok, nanti kamu pinter, ustadznya ngalahkan saya, udah dong gak usah Islam. Itu namanya rela temannya tetap dalam keadaan kafir. Waridho bil kufri, katanya Kiai As'ad, itu kufrun, kafir. Berarti tidak boleh. Persoalan misalnya mau dikokohkan, misalnya ayo ikut ke pondok saya, kamu baca syahadat lagi, di depannya pengasuh
Kiai Zaib misalnya, boleh nggak apa-apa. Tapi kamu di sana harus segera dimasukkan Islam. Sudah, ini kamu Islam, tapi ingin kokoh lagi, ingin didoakan lagi, bagus kayak gitu. Jadi tidak usah ditunda supaya kamu tidak dosa-dosa. Kalau kita bisa menuntun teman untuk masuk Islam ternyata ditunda, itu dosa, nggak boleh. Wa kasukhriyah, dan seperti sukhriyah apa nih? Menghina ya. Menghina bismin min asma'ihi ta'ala, dengan satu nama dari beberapa nama Allah Subhanahu wa taala. Awa'di, atau ancaman atau janji Allah, awa'di atau ancaman Allah. Bagi Allah misalnya orang yang beriman akan masuk surga, orang yang beriman akan dapat pahala. Wah, apa itu misalnya? Mimman dari orang layak fa, yang tidak samar alai kepada man nisbatu dzalika ilaihi subhanahu wa ta'ala, menisbatkan dzalik wa'dihi awa'di ilahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau baru orang masuk Islam enggak, tapi kalau orang sudah tahu di pondok, wa ka'yaqul, seperti berkata siapa orang, lau amarani Allahu bikadza lam af'alhu, andaikan Allah memerintahkan aku seperti ini, niscaya tidak akan mau saya. Misalnya, walaupun itu tidak ada. Kalau seandainya Allah memerintahkan sama saya itu disuruh menghadap ke barat, tidak mau saya, mesti masuk ke timur. Kalau Allah menyuruh saya ke selatan, menghadap ke utara saya. Itu menunjukkan mana apa? Juhud, ingkar kepada Allah. Itu. Law saratil qiblatu fi jihati kadza ma shallaitu layya. Andaikan kiblat adalah ada di jihad ini, aku tidak akan salat menghadap kiblat. Misalnya, sekarang kan di jihad barat kan, andaikan kiblat ada di jihad timur, saya tidak akan mau menghadap ke sana. Kenapa? Karena di timur itu adalah musuh bagi saya. Kok dia katakan musuh, kenapa? Karena di sana adalah dulu pernah saya bertunangan dengan seseorang, saya ditolak. Akhirnya pokoknya di sebelah timur adalah musuh semua sama saya. Itu namanya membabi buta. Ma shallaitu ilaiha. Aw law a'tani Allahul jannata ma dakhaltuha. Gayanya. Andaikan Allah memberikan aku surga, niscaya aku tidak akan masuk kepada surga. Lebay sekali ya. Madakhaltu. Mustakhifan, dengan cara meremehkan. Au mudhiran, atau menampakkan lil inat, terhadap keingkaran fil kulli, dan semuanya. Wa qayyaqula, dan seperti berkata orang, lau akhadani Allahu bi tarkis salati ma'a ana fihi minal maradi zalamani. Andaikan Allah menyiksa aku bitarki salat, sebab salat, padahal saya di dalam ya ma'ana padahal atau beserta adapun saya fihi ya di dalam tarki salat minal maradi, dari sakit, zalamani. Saya, kenapa kamu enggak salat? Sakit saya sekarang, enggak bisa salat kamu. Kamu walaupun sakit harus tetap sholat, nggak bisa berdiri harus duduk, nggak bisa duduk harus tidur. Semua sampai begitu. Orang sakit dipaksa-paksa. Siapa itu? Rasulullah bersabda seperti itu kok. Kalau saya masih disiksa karena nggak sholat padahal saya sakit, berarti Allah zalim kepada saya. Nggak boleh kayak gitu ya. Berkata begitu tujuannya adalah menolak terhadap hukum Allah. Itu bisa-bisa murtad. Atau berkata li fi'lin, terhadap satu perbuatan, hadatsa hadza bi ghairi takdirillah, ini timbul bukan karena takdir Allah. Ada orang mati misalnya, ini timbul bukan takdir Allah. Enggak bisa, semuanya adalah sudah Allah, baik sengaja maupun tidak. Aw syahida indil anbiya wal malaikatu aw jami'ul muslimin nabi kadza ma qabiltuhum, atau andaikan bersaksi di sisiku al anbiya, para nabi, awil malaikat, atau para malaikat, aw jami'ul muslimin, atau semua orang Islam, bikada, dengan demikian, andaikan para nabi, para malaikat, orang Islam bersaksi begini, ma qabiltum, niscaya tidak akan saya terima hum, kepada mereka. Ini menolak para nabi, ini kan menolak orang-orangnya Allah, menolak malaikat. Au qala la af'alu kadza, atau aku tidak akan bekerja seperti ini. Wa in kana sunnatan
Walaupun adab itu kada adalah perbuatan sunnah biqasdil istihza, dengan tujuan mencaci maki atau meremehkan, menghina. Jadi enggak boleh. Aw kana fulanun nabiyan ma amantu bihi, atau andai kata ada siapa fulan nabi, seorang nabi, ma aman saya aku tidak akan beriman bi kepada fulan. Aw adahu alimun fatwan, atau memberikan fatwa kepadanya siapa orang alim, kiai memberikan fatwa, kamu jangan begini, perbuatan kamu salah, ayo kita baik-baik misalnya kan, kamu jangan berani sama orang tuanya. Pokoknya dikasih saran yang baik lah. Faqala ish hadza syar, ya ish hadza syar, apa ini syara ini kok ada ajaran-ajaran seperti ini gitu ya. Jadi ini hukum Allah, ish hadza syar, apa artinya isyadanya, apa kok begini hukum ini, maknanya ish apa, hadza syar, syara ini. Ash ini adalah singkatan Pak, ayyu syai, ini bahasa apa namanya, bahasa Ami, bahasa Aish, ayyu syai, apa ini maknanya di situ ya, ayyu syai. Sama dengan min aina jita, disingkat min aina menjadi minin, min aina, min ji. Kalau di Arab itu tidak ada min aina jita, itu wah ini orang baru belajar ini ya. Minji, minji itu apa? Minji ta, dari mana kamu kan? Jitu min, nah itu. Fi aina, fin tishtari hada, fin, fi aina, fin apanya? When, gitu kan? Di mana? Itu namanya di situ. Jadi ini aish hada syar'u. Apa syara ini? Apa kiai itu? Nasihati saya macam-macam. Enggak mau saya. Muridan, dengan bermaksud al istighfafa, meremehkan dengan kebenaran yang orang alim sampaikan itu. Atau mengatakan laknatullah ala kulli alimin. Orang alim itu dapat laknat semua itu. Setiap ketemu kiai orang alim, itu laknat Allah dia. Muridan al istighraq syamila li ahadil anbiya. Muridan dengan apa namanya? Bermaksud ya. Al istighraq syamila, terhadap mendalami, terhadap yang ya apa namanya, yang menyuruh li ahadil anbiya, kepada salah seorang para nabi. Maknanya apa? Orang alim itu adalah merupakan warathatul anbiya, dan yang disampaikan orang alim itu adalah ajarannya adalah nabi. Sedangkan dia mengatakan orang alim dapat laknat, itu berarti lebih jauh, dia juga sebenarnya adalah mencakup pada para nabi. Para nabi pasti orang alim itu. Ala kulli alimin misalnya, atas semua orang alim. Na'udzubillahi min dzalik. Atau berkata ana bari'un minallah wa minal malaika, atau minan nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bebas dari Allah, dari malaikat, atau dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa, aku bebas. Atau minal Qur'an, atau dari Al-Qur'an, atau minasy dari syariah. Atau berkata li hukmin, kepada hukum. Hukima bihi, yang dihukumi siapa orang bihi dengan hukum. Ada orang ditetapkan kamu salah karena begini-begini, hukum min al-ahkami syariah, dari hukum syariat. Laisa hadzal hukma, laisa hadza, tidak ada, ya hadza, apa ini hukum, hadza kembali kepada hukmin, al hukma ialah hukum. Kok begini putusannya sama saya, ini bukan hukum. Au la ariful hukma, atau aku tidak mengenal hukum, mustazian bi hukmillahi ta'ala, dengan menghina terhadap hukum Allah. Atau berkata siapa orang, waqad mala'awi'an, masyaallah. Atau berkata orang, waqad mala'a, dan telah memenuhi wi'an kepada sebuah wadah. Jadi nyilin air ke gelas. Mengatakan wa ka'san dihaqa. Jadi langsung Al-Quran, ka'san dihaqa kan adalah bukan wa ka'san. Maknanya ka'san apa? Gelas, kan gitu kan ya, yang penuh. Nanti di surga, dan di dunia sekarang memenuhi air langsung mengatakan wa ka'san dihaqa. Tujuannya apa? Menghina Al-Quran. Au afraq wa syaraban fakanat saraban au inda wasnin au kailin. Au afraq, atau menyelesaikan orang, selesai orang, syaraban, akan minuman. Tahu-tahu mengatakan fakanat saraba. Al-Quran dibaca, padahal maknanya beda, syaraban.
Kalau syarab maknanya kan patah mulana. Ini syaraban, hanya mengkias-kiaskan artinya apa? Minuman. Jadi minum bubur, akolak seret, fakanat syaraba misalnya. Ini yang dimasukkan syaraba. Tujuannya menghina Al-Qur'an. Kalau itu adalah tahu artinya, makanya hati-hati. Makanya hati-hati itu. Dulu itu sering kata-kata bagus dibuat pantun-pantun itu kadang-kadang. Dibuat pantun-pantun, enggak boleh. Aw inda wasnin aw kailin, atau ketika menakar atau menimbang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini mutaffifin. Kalau wa idza kaluhum, bila mereka menimbang, awazan apa menakar, awaz atau menimbang, hum kepada mereka, yukhsirun, mengurangi. Pas ternyata dia menimbang atau menakar, dikurangi timbangannya. Dasarnya ayat ini katanya, oh salah. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktaluhum yastawfun, kan gitu mutaffifin. Neraka uwil bagi mutaffif. Siapa mutaffif itu? Alladzina idza iktalu, dia apabila dia minta takar sama orang, beli sesuatu, yastawfun, oh tambah Pak, tambah. Minta tambah itu, lebih, suruh lebih. Dilebih sudah satu, kadang-kadang kurang Pak, kurang, minta tambah kurang lagi. Tapi ketika dia jual sendiri, oh yukhsirun, ya kurang itu timbangan. Itu namanya sebut mutaffifin. Lah orang yang sering ngurangi timbangan pas ada dasar wa idza kaluhum awaz yukhsirun. Aw inda ru'yati jam'in, atau ketika melihat segolongan orang mengatakan wa syarnahum fa nughadi minhum ahada, padahal bukan itu tujuannya, biqasdil wa syarnahum, dan aku himpun hum kepada mereka, falam nughadir, maka aku tidak meninggalkan minhum dari mereka ahadan, satu orang pun. Ketika banyak orang kumpul, wa syarnahum falam nughadir minhum ahada, tujuannya apa? Biqasdil istighfa, dengan tujuan meremehkan, awal istihza atau menghina, fil kulli dalam semuanya. Wa kadza, demikian pula kullu maudhi'in, setiap tempat ustu'mila fil Quran, yang dipakai fi dalam kullu maud Al-Quran, apa Al-Quran, bidzalikal qasdi, dengan tujuan itu. Pokoknya mau mengatakan sesuatu, misalnya lewat jalan tol, seret, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami Allah siratal, ke jalan tol. Enggak bisa kayak gitu. Ihdinas siratal mustaqim, jalan tol artinya gitu ya. Tujuannya apa? Menghina, enggak bisa. Itu kalau enggak menghina enggak apa-apa. Oh, misalnya membayangkan ihdinas siratal mustaqim, setelah lama jalan tolnya terus cepat luar biasa, seperti apa nanti di hari kiamat ya. Misalnya gitu, membayangkan ini semua. Oh bagus itu iktibar, bagus. Tapi enggak, ini sembarangan. Fa in kana bi ghairi dzalikal qasdi fala yakfur. Fa in kana, jika ada siapa orang bi ghairi dzalikal qasdi, dengan bukan tujuan itu, bukan istighfar, bukan istihza, fala yakfur, maka tidak kafir orang. Lakin qala Syekh Ahmad bin Hajar rahimahullah, la tab'udu hurmatu, katanya. Tetapi Syekh Ibnu Hajar dawuh, la tab'udu hurmatu, tidak jauh apa keharamannya dzalik. Wa kadza, demikian pula yakfuru, kafir, man orang syatama nabiyan, yang mencaci kepada seorang nabi, au malakan, kepada malaikat, au qala, atau berkata orang, akunu qawwadan in sallaitu aw ma asabtu khairan mundu sallaitu. Akunu qawwadan, ada aku qawwadan. Apa maknanya qawwad itu? Qawwadan, orang yang menggiring, mananya qawwad itu. In sallaitu, aku, jika aku salat. Kalau salat ini, teman-teman saya itu kemarin sama dengan ini. Saya kenapa ya, kalau sudah mulai salat rezeki saya mesti seret, katanya. Kalau enggak salat rezeki saya banyak. Oh, jin itu, saya bilang. Jadi di sini aku nu qawadan, aku ada. Qawadan itu maknanya banyak. Qawadan tukang apa namanya? Kisas. Apa tukang kisas itu? Orang membunuh orang lain, kemudian dia yang membunuh. Ya, itu namanya qawad. Ada qawad juga di situ adalah qaidun. Dia orang yang menggiring orang.
In salatu aku salat. Jika aku salat seperti ini, au ma asabtu khairan. Aku tidak dapat kebaikan, khairan harta bisa. Ma asabtu aku tidak mendapatkan khairan akan apa? Harta atau kebaikan. Mundu salat itu mulai salat. Dulu sebelum salat saya kaya, setelah salat miskin. Awis salatu la tasruli. Mungkin salat enggak pantas bagi saya. Ya mun abajang pas jatuh miskin berarti apa? Salat tidak pantas untuk saya. Bi qasdil istighfa biha, dengan bertujuan istighfa biha, dengan apa itu? Salat. Al istihza atau menghina, al istihlali tarkiyah, atau dengan menghalalkan meninggalkan salat. Awit tasya'um, atau merasa pesimis dia dengan salat. Apa maksudnya tasya'um? Tasya'um ini begini, ada semacam sugesti atau semacam metos gitu ya, itu namanya tasya'um. Contohnya cecak berbunyi cek 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 gitu kan, siapa yang mau mati ini, langsung feelingnya ini ada orang mati, sehingga dia harus juga ngetuk cek 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 gitu kan. Nah itu boleh nggak itu Pak itu? Kalau tujuan berkaitan cecek itu ngasih informasi sehingga dia menjadi orang yang pesimis, nggak boleh, itu namanya tasya'um. Saya dulu sebelum sholat lancar semuanya, perempuan banyak yang cinta sama saya. Begitu saya sholat nggak ada perempuan yang mau sama saya. Pokoknya setiap saya sholat ini mesti buruk. Itu namanya tasya'um. Jadi mengharap apa? Terjadinya harapan buruk. Ya. Atau mengatakan li muslim atau kepada orang Islam. Orang Islam teman-temannya dikatakan ana aduuka au adu nabika, saya musuhmu dan musuh nabimu. Ini penyakitnya orang Islam sekarang, selalu menjadikan musuh kepada temannya sendiri, tapi berteman akrab dengan selain temannya. Kalau dengan orang non muslim, akrabnya luar biasa, sampai saling berdelem tahu dari akrabnya. Tapi yang namanya temannya, tetangganya, jadikan musuh. Ini penyakit. Ana aduuka wa adu nabika, saya musuh kau dan musuh nabimu. Nabi saya kan Nabi Muhammad, iya itu musuh saya. Wah. Auli syarifin, atau mengatakan kepada orang yang mulia, ana aduuka wa adu jaddika murid, atau mengatakan kepada seorang syarif. Syarif di sini sama dengan Habib. Syarif ini Habib. Di sini katakan syarif. Kalau di Indonesia, di sini ada banyak ceritanya itu ya, urutannya. Ada yang katakan Habibah, kalau perempuannya, yang laki-laki disebut dengan syarif. Ada yang katakan laki-laki disebut dengan Habib, yang perempuan namanya syarifah. Nah, di Indonesia pakai mana? Syarifah itu adalah perempuan keturunan Rasulullah. Habib itu keturunan dari laki-laki. Ini mengatakan kepada seorang Habib, mengatakan begini, ana adu kau adu jaddika, saya musuhmu Bib dan musuh kakekmu. Siapa kakek yang saya maksud? Murid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Tidak boleh. Insyaallah. Aw yaqulu syai'an min nawi hadhil alfat al-basyi'ah asy-syani'ah, atau orang berkata kepada sesuatu min nahwi hadhil alfat, dari beberapa lafaz semacam ini, al-basyi'ah yang buruk, asy-syani'ah yang jelek mananya. Jangan sampai dikatakan waqad adda syekh Ahmad bin Hajarin wal Qadhi'iyat rahimahumallahu taala fi kitabihima al-i'lam wasyifa asya'a katsiratan. Telah menghitung siapa Syekh Ahmad Ibnu Hajar dan Imam Qadhi'iyat dalam kitabnya al-i'lam wasyifa, al-i'lam kitabnya Ibnu Hajar, wasyifa kitabnya Qadhi'iyat ya, asya'a katsiratan, kepada beberapa bilangan yang banyak yang mengakibatkan orang yang bisa murtad. Fayam bagi maka soyoknya al-ittila'u, belajar alaihima terhadap kitabaihima. Fa inna man lam ya'rifish syarra, kenapa kok harus belajar? Karena orang yang tidak tahu akan keburukan, yaqa, maka akan jatuh orang fihi, di dalam asyar. Man lam ya'rif asyarra yaqa fihi. Di sini ada harakatnya kan, yaqa'u ya. Sebaiknya enggak ada harakatnya, karena jawab daripada man lam ya'rif
yaqa fi. Wa hasilu aktsari tilkal ibarat. Adapun pada pokoknya kebanyakan beberapa ungkapan ibarat di depan itu, baik itu i'tiqad, baik itu af'al, baik itu aqwal, yurja'u, dikembalikan semuanya ila anna kulla aqdin, bahwasanya setiap akad, au fi'lin atau setiap perbuatan, au qaulin atau setiap ucapan, pokoknya setiap keyakinan. Aqdin maknanya keyakinan, setiap perbuatan, setiap perkataan, ya dulu, yang menunjukkan apa, kullu alastihanatin, atas menghina, awistighfafin atau meremehkan billahi kepada Allah, au kutubi atau kitab-kitab Allah, au rusul atau utusan-utusan Allah, wa malaikati au malaikat atau malaikat Allah, au syairi atau syiar-syiar, tanda-tanda agama Allah, tanda-tanda Allah, syiar Allah, seperti Baitullah itu namanya syiar ya, masjid itu namanya syiar, au ma'alimi dinhi atau tanda-tanda agama Allah, au ahkamihi atau hukum-hukum Allah. Syiar itu salat, Idul Fitri, Idul Adha, adanya kurban, itu namanya ma'alim. Awadi atau janji Allah, awadi atau ancaman Allah. Semuanya kalau berindikasi menghina itu semua kufrun, ialah bisa kafir, au maksiatun atau maksiat, au yahudiyatun atau bisa jadi orang Yahudi dia. Oleh karena itu falyahdharil insanu min dzalika juhda, hendaknya berhati-hati, waspada. Falyahdhar, hendaknya waspada, al insanu siapa seseorang, min dzalika dari semua itu, juhdahu betul-betul waspada, juhdahu betul-betul waspada, juhdahu betul-betul waspada. Faslun, yajibu ala man waqa'at min huriddatun al-audu fawran ilal Islam. Wajibu wajib alaman atas orang waqa'at yang jatuh minhu kepada orang riddatun apa, murtad. Orang yang jatuh riddah murtad wajib al-audu apa, kembali, fawran dengan segera ilal Islam. Dengan cara apa? Bin nutqi bisyahadatain, dengan mengatakan, berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Misalnya bisa saja kita kadang-kadang bergurau apa macam-macam terjadi dengan sesuatu kata yang mengindikasikan kurang menghargai Al-Qur'an, kurang menghargai apa namanya hadis kadang-kadang. Contoh misalnya kan, oh sholat itu nomor 2 dilanggar, bisa itu kan tidak apa-apa kan ya. Salat nomor 2 dilanggar nggak apa-apa kok. Sepintas kalau mendengarkan itu salah itu. Lah kalau ternyata Anda menirukan tetapi kamu nggak bisa, apa maksudnya? Itu tidak boleh. Salat memang nomor 2 rukun Islam. Pertama adalah apa? Rukun Islam pertama adalah apa itu? Syahadat. Yang kedua iqamus shalah. Dilanggar maknanya apa itu? Bisa dilaksanakan langgar, kan gitu. Sholat nomor 2 dilanggar bisa gitu, bukan dilanggar di enggak, tapi laksanahi langgar. Langgar itu bahasa apa? Langgar itu bahasa terjemahnya sholat itu nomor 2 loh di rukun Islam, di musalla bisa dilaksanakan, kan enggak salah itu kan, cuman itu kan mirip-mirip dilanggar. Oh enggak, ayo sholat dulu, enggak penting, sholat nomor 2 kok dilanggar bisa. Ini bahaya ini kalau nggak bisa. Dilanggar mana? Tak usah laksanakan, bukan dilanggar di musalla maknanya. Langgar oleh Arab. Itu salah satu di antaranya. Wajib kalau terjadi begitu, masya Allah, kok begini saya misalnya langsung baca asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa sebabnya? Kalau begitu supaya tidak terhapus amal kebaikan sebelumnya. Wal iqla'u, dan melepaskan diri amma waqa'at, dari apa? Waqa'at yang jatuh siapa? Apa ridda bi sebab
Amma dari suatu wakal yang jatuh bi dengan hari itu apa riddah. Jadi melepaskan diri perbuatan yang menyebabkan murtad. Wajib dan wajib malik kepada orang an-nadamu apa penyesalan ala ma sadara minhu atas apa sadara yang timbul apa ma minhu dari orang. Wal azmu dan wajib orang itu azam membulatkan tekad ala alla ya'uda limithlihi untuk tidak mengulangi terhadap hal yang sama. Wa qada'u ma fatahu dan wajib mengqada apa yang apa mahu kepada orang min wajibati syar'i dari kewajiban syarak. Tak nak gila. Coba saya murtad selama 1 minggu. Murtad ongku seminggu. Balik pula ke Islam. Itu namanya main-main. Termasuk ini yang sedih sekali. Banyak para artis ya, terutama perempuan itu, artis orang Islam baik-baik kawin dengan laki-laki Nasrani ikut Nasrani, kawin ke Hindu ikut Hindu, nanti kembali ke kawin dengan Islam lagi gitu. Itu agama dianggap apa? Erakan karupu apa katanya. Ya Allah, saya kata ngenes kasihan. Itu. Sementara kalau bicara seperti itu, itu hak asasi manusia, pelanggaran HAM. Pelanggar HAM Burma saya bilang kan ya. Itu. Pemerintahnya diem. Seandainya pemerintahnya baik kan dipanggil, kamu jangan begitu, kamu beragama Islam begini itu kan ya. Kalau sudah melihat seperti itu, saya ingin kadang-kadang jadi bupati, jadi presiden gitu. Melihat warga yang seperti itu, masya Allah kan saya kok bisa begini, kok nggak dipanggil sama Pak Jokowi gitu loh. Orang yang kadang-kadang pindah agama pagi sore, di pagi hari dia Muslim, sore di tengah hari menjadi Nasrani, sore hari Yahudi. Masya Allah sekarang itu. Fitil kalmuddati pada masa itu wajib mengqadha apa yang ia tinggal. Fa illam yatub jika tidak bertaubat dia wajib istitabatu apa diminta taubat, bertaubat kamu kembali ke Islam. Kalau enggak ini jadi wajib ayo bertaubat. Wala yuqbalu minhu tidak boleh diterima minhu dari orang illa Islam kecuali Islam. Awil qatlu atau bunuh. Ini sekali kan tawarannya situ. Sekarang kamu taubat ya dengan cara masuk Islam. Kalau nggak mau, pilih kamu minta ditembak atau mau Islam. Tapi pelan-pelan, jangan disampaikan ke muka umum. Kalau sampai ke muka umum pelanggaran hak asasi manusia itu. Sekarang dengan penafsiran yang macam-macam itu ya. Itu untuk menguatkan keislaman di situ, hati-hati. Wa yabtulu biha shaumuhu wa tayammumu dan batal biha dengan sebab riddah shaumuhu puasanya wa tayammumu dan tayammumnya wa nikahu dan nikahnya dengan istrinya tidak boleh kumpul qabla dukhuli sebelum masuk lagi ke Islam. Ya Allah, qabla dukhul sebelum dukhul dengan istrinya. Jadi orang nikah, begitu nikah belum dukhul kok suaminya murtad, langsung nikahnya batal. Wa kadza ba'dahu demikian. Ba'dahu setelahnya dukhul tetap batal illam ya'ud ila Islam fil iddah. Jika tidak kembali siapa orang ke Islam fil iddah dalam masa iddah. Istrinya kafir, suaminya muslim. Bagaimana caranya? Sampai iddahnya selesai istrinya tidak kembali ke Islam, maka batal nikahnya. Kenapa? Beda agama adalah bisa membatalkan nikah. Sama dengan beda agama tidak berhak untuk menerima warisan. Sama dengan itu. Yang namanya Nabi Nuh itu punya putranya siapa? Kan'an. Ketika Kan'an itu mau hanyut ditelan banjir, Nabi Nuh menangis luar biasa. Nabi Nuh, innabni Rabbana innabni min ahli, ya Allah anak abdina ya Allah. Innabni min ahli. Allah menjawab, wahai Nuh itu bukan anakmu, innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu saleh. Berarti beda agama telah memutuskan keluarga darah. Dengan demikian maka hubungan agama lebih kental dari hubungan darah. Wala yasihu aqdu nikah, tidak sah nikahnya orang. Wa tahrumu dan haram dzabihatu sembelihannya orang murtad. Wala yarithu wala yurathu, dia tidak bisa mewariskan, wala yurathu dan tidak bisa diwarisi. Masya Allah.
Kalau dia mati dalam keadaan murtad, bagaimana? Wala yusalla alaih, tidak usah disalati. Wala yusalu, enggak usah dimandikan. Wala yukfanu, enggak usah dikafani. Wala yudfanu, enggak usah dimatikan. Wa malu faiun, hartanya tadi jadi harta fai. Harta fai, hartanya jadi harta fai. Untuk apa? Untuk pemerintah ambil. Itu kalau negara Islam seperti itu. Hartanya harta fai. Di sini orang murtad tidak usah disolati, enggak boleh. Dimandikan enggak usah. Dikafan enggak, dikuburkan enggak usah. Mau dia banyak bedasnya man. Bagaimana secara kemanusiaan? Nilai kemanusiaannya menjadi hilang akibat agamanya sudah runtuh. Oh, itu kan luar biasa. Cuman kalau ini dibaca terang-terangan, dijelaskan dengan agak keras itu kan, kita dikecam orang, melanggar hak asasi manusia. Ham itu kata orang Barat itu daging babi. Ada mengatakan ham, hak asasi mata gitu. Orang ngantuk masih ngaji terus, itu namanya pelanggaran ham, hak asasi mata. Faslun fi yajibu ala kulli mukallafin, wajib terhadap setiap orang mukallaf ada jami'i ma aujabahu, melaksanakan semua apa aujabahu Allah yang telah mewajibkan hu kepada man. Allah siapa Allah alaihi kepada, aujaba yang wajibkan hu kepada man, alaihi kepada kulli mukallaf. Wa yajibu dan wajib alaihi terhadap kulli mukallaf ayu addiya apa melaksanakan kullu mukallaf hu kepada ma aujabahu Allah. Melaksanakan salat diperintahkan. Di samping melaksanakan salat, wajib salat dilaksanakan ala ma amarahallahu bi, atas apa yang memerintahkan hu kepada ma siapa Allah, ala ma atas sesuatu amara yang memerintahkan hu kepada kullu mukallaf bihi dengan ma minal ityani, berupa apa? Jadi salat ya salat, tapi jangan hanya sekedar salat, berupa melaksanakan biarkanihi dengan rukun-rukunnya emak, wa syuruti dan syarat-syaratnya emak, wa yajtaniba dan harus menjauhi siapa orang mubtilatihi kepada hal-hal yang membatalkan kepada emak, wa yajibu dan wajib alaihi kepada orang amruman memerintahkan orang ra'ahu yang meninggal, yang melihat siapa man hu kepada eman. Jadi alaihi kepada eman yang di atas, atau enaknya gini, wajibu dan wajib alaihi terhadap kullu mukallaf amruman memerintahkan orang lain ra'a yang melihat kullu mukallaf hu kepada eman tarika syai'in minha meninggalkan sesuatu minha daripada mubtilatihi tadi itu. Bahasa Kikanjana ternyata belum wudu belum apa langsung abajang bas, jaga tidung gulaku langsung abajang, Allahu Akbar. Mereka itu langsung tidung boleh, langsung kamu enggak boleh. Atau lihat temannya di musholla tidur sudah, baca khutbah orang tidur, bukan ngantuk, bukan. Kalau ngantuk kan taruh duduk sakuan itu apa ya, enggak, ini tidur tergelentang di masjid ngerok, ketika imam qamat bangun, enggak sah salatnya kan ya. Kamu wudhu dulu. Itu namanya menyuruh orang lain yang tidak punya wudhu suruh wudhu, jangan langsung sholat. Enaknya minha daripada mubtilat. Au ya'ti biha atau mengerjakan orang biasa dengan mubtilat. Salat tapi dia mengerjakan hal-hal yang batal kepada salat, enggak sah, enggak boleh ya gitu. Ala ghairi wajhiyah, atas selain jalannya salat. Wajibu dan wajib alih kepada kullu mukallaf qahruhu memaksa man ala dzalika atas hal itu apa? Ityanu al ityan bi arkanihi wa syuruti. Wajib. Enggak boleh kamu salat pakai in qadara, jika mampu orang hu alih kepada dzalik atau kepada qahru. Wa illa, jika enggak mampu fayajibu maka wajib al ingkaru apa ingkar biqalbi dengan hatinya. In ajaza, jika tidak mampu siapa orang anil qahri dari memaksakan, wal amri dan memerintahkan. Wa dzalika, adapun itu biqalbihi al ingkar biqalbihi
adhaful iman, ialah paling lemahnya iman. Artinya apa? Aqallu ma yalzamu ya. Aqallu ma yalzimu ini salah. Paling sedikitnya sesuatu yalzamu yang wajib apa ma'al insana kepada manusia endal ajzi ketika tidak mampu. Wa yajibu dan wajib juga tarku jami'il muharramat, meninggalkan semua barang-barang yang diharamkan. Wa nahyu murtakibiha, dan melarang orang yang mengerjakan muharramat, tidak boleh. Wa man'uhu, dan wajib mencegahnya orang qahran, dengan paksa, minha, daripada muharramat, in qadara, jika mampu siapa orang, ali terhadap qahran. Wa illa, jika tidak mampu, wajib, maka wajib alai kepada orang, kalau enggak mampu mencegah orang lain, wajib kepada dia ayyunkira dzalika biqalbihi, ingkar siapa orang zalika terhadap mungkarat biqalbihi, dengan hatinya orang. Wa mufaraqatu maudhi'il ma'siyah, dan wajib pula melepaskan diri, berpisah di tempat-tempat maksiat. Jangan datang. Kok datang ke tempat prostitusi, datang ke tempat orang berpesta pura dengan khamr, enggak boleh. Datang aja sudah menunjukkan ini. Kecuali datangnya membuat orang lari ya. Datang ke sana, kok ada kiai datang, lari semua orang, itu bagus, nggak usah ngomong. Tapi kalau ke sana ikut menyaksikan, bahkan menyicip-nyicipi, nggak boleh. Wal haramu, adapun haram, apa haram itu? Ma tawa'adallahu murtakibu bil iqab, ialah setiap sesuatu tawa'ada, yang mengancam Allah, siapa Allah, murtakibahu, terhadap orang yang melaksanakan mengancam bil iqabi, dengan siksaan. Wa wa'ada, dan Allah berjanji, Allah wa wa'ada, dan Allah berjanji tarikahu, kepada orang yang meninggalkannya barang yang haram, bitsawabi, dengan pahala, bitsawabi, dengan pahala. Faslun, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma aghnina bil ilmi wa Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Satu aja dulu ya. Kalau saya mau mengkhatamkan ini 3 hari khatam rencananya ini ya. Hitung-hitung halamannya kok bisa. Baru safinahnya. Jadi 6 hari sebelum kita pulang 2 aja khatam gitu ya. Mudah-mudahan ya. Nah, tapi nggak boleh maksa sampai jam 3 itu kecapean. Allah.